Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang jujur aja kita semua pernah ngalamin, rasa malas. Tapi kita bakal lihat ini dari kacamata yang beda banget. Kita akan pakai kearifan kuno dari Jepang yang ternyata juga didukung sains modern buat ngebantu kita hidup lebih produktif dan yang lebih penting, lebih bermakna. Nah, coba deh renungkan pertanyaan ini sejenak. Gimana kalau malas itu sebenarnya bukan berarti kita lemah atau kurang niat? Gimana kalau itu sebetulnya adalah sebuah sinyal, sebuah pesan penting dari tubuh dan pikiran kita? Coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri, ini cara pandang yang umum kan, yang sering banget bikin kita ngerasa bersalah. Tapi lihat deh, di sebelah kanan, ini perspektif ilmiahnya. Jadi, rasa malas itu bukan masalah moral loh. Itu lebih ke respons otak kita terhadap hal-hal kayak beban kerja yang berlebihan, rasa takut gagal, atau ya simpelnya energi kita lagi habis. Ini sinyal bukan dosa. Oke, mari kita mulai dengan langkah pertama, yang sebenarnya adalah sebuah pergeseran pola pikir. Yang pertama dan utama adalah kita harus paham kalau rasa malas itu adalah sebuah sinyal. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih arti sinyal ini sebenarnya? Jadi intinya begini, jangan langsung dilawan perasaan malasnya. Tapi coba dengerin. Waktu rasa malas itu muncul, coba tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan ini karena aku nggak punya alasan yang kuat buat ngerjain ini. Atau mungkin, aku takut gagal ya? Atau bisa jadi sesederhana, badan sama otakku beneran lagi capek banget. Bisa mengartikan sinyal ini adalah langkah pertama yang krusial banget. Nah, setelah kita paham kalau rasa malas itu cuma sinyal, teknik kedua kita adalah memberikan jawaban atas sinyal itu. Disinilah kita butuh kekuatan tujuan, yang dalam filosofi Jepang dikenal dengan konsep menemukan ikigai kamu. Ikigai itu, simpelnya, kayak bahan bakar dari dalam diri kita. Itulah api semangat yang kita butuhin buat ngelawan rasa enggan buat bergerak. Tanpa ikigai, semua yang kita lakuin rasanya kosong dan gampang banget buat berhenti di tengah jalan. Terus gimana nih cara nemuinnya? Mulai aja dengan 4 pertanyaan ini. Ikigai kamu itu ada di titik pertemuan keempat jawaban ini. Ini bukan cuma soal karir ya, tapi lebih kayak sebuah peta buat memahami diri sendiri dan menemukan peran unikmu di dunia ini. Oke, katakanlah kamu udah punya alasan atau ikigainya, tapi sering banget tugas yang besar itu rasanya menakutkan banget sampai kita tetap aja nggak bisa mulai. Nah, disinilah teknik ketiga kita, Kaizen, masuk buat ngelawan rasa takut itu dengan langkah-langkah super kecil. Kerennya Kaizen itu ada di sini, dia membuat kemajuan itu jadi kecil banget. Saking kecilnya sampai otak kita nggak bisa nolak untuk melakukannya. Daripada mencoba mengubah semuanya dalam semalam, kamu cuma fokus jadi sedikit lebih baik hari ini dibanding kemarin. Nah, ini nih bagian sainsnya yang keren banget. Kalau target kita kegedean, itu bisa memicu amigdala, pusat rasa takut di otak kita. Akibatnya, otak rasional kita jadi shutdown. Sebaliknya, langkah-langkah super kecil dari Kaizen ini seolah-olah menyelinap masuk, nggak terdeteksi sama radar rasa takut kita. Cerdas kan? Dan lihat angka ini, 37,78 kali lipat. Gila kan? Ini bukti nyata kalau perbaikan kecil cuma 1% setiap hari, setahun kemudian hasilnya bisa jadi luar biasa. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan konsistensi, walaupun cuma setitik demi setitik. Oke, kita udah punya tujuan, udah tahu cara mulainya, sekarang kita butuh mindset yang pas untuk terus maju. Teknik keempat kita adalah tentang mengubah pola pikir, utamakan tindakan, bukan kesempurnaan. Wabi-sabi ini ibaratnya obat penawar buat perfeksionisme yang sering jadi biang keladi kita menunda-nunda. Ini adalah izin resmi buat kita untuk memulai sesuatu meskipun hasilnya belum sempurna. Visual kintsugi ini metafora yang pas banget buat wabi-sabi. Seni menambal keramik pecah pakai emas ini ngajarin kita kalau kekurangan dan kesalahan itu bisa jadi bagian dari kekuatan kita, bagian dari cerita kita, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Justru itu yang bikin kita unik dan indah. Masih soal pola pikir, ada satu lagi konsep yang mantap banget namanya Shoshin, atau pikiran pemula. Kutipan dari Shunryu Suzuki ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Jadi, dengan punya Shoshin, kita mendekati sebuah tugas dengan rasa penasaran, seolah-olah ini pertama kalinya kita melakukannya. Rasa ingin tahu inilah yang membuat sistem dopamin di otak kita tetap aktif, dan bikin pekerjaan jadi terasa kayak petualangan, bukan beban. Oke, dari pikiran, sekarang kita pindah ke tubuh. Ini penting banget, soalnya motivasi itu bukan cuma soal mental, tapi juga fisik. Yuk kita lihat gimana caranya ngasih bahan bakar yang tepat buat otak dan tubuh kita. Konsepnya simple banget, tapi efeknya luar biasa. Hara Hachibu. Intinya, makan sampai 80% kenyang aja. Tujuannya bukan buat diet ketat, tapi buat mengoptimalkan level energi kita sepanjang hari. Nah, ini penjelasan ilmiahnya.
Kalau kita makan sampai 100% kenyang, itu bisa menekan sinyal kewaspadaan di otak kita. Itulah penyebab food coma atau rasa ngantuk berat setelah makan. Dengan berhenti di 80%, kita menjaga otak tetap waspada dan energi tetap tinggi. Dan sampailah kita pada teknik ke-6, cara yang indah banget buat merestart sistem saraf kita dari stres kehidupan modern. Namanya Shinrin-yoku atau kalau diterjemahkan secara harfiah, mandi hutan. Ingat, ini bukan sekedar jalan-jalan biasa di taman ya. Ini adalah proses riset fisiologis yang mendalam. Dengan nurunin hormon stres dan nenangin detak jantung, Shinrin-yoku ini secara harfiah mengembalikan kapasitas mental kita biar bisa fokus dan produktif lagi. Oke, sekarang yuk kita gabungkan semuanya dan lihat gimana keenam teknik ini bisa jadi satu sistem yang utuh untuk hidup yang lebih produktif dan seimbang. Tabel ini adalah rangkuman kerennya. Anggap aja ini toolkit pribadi kamu. Ada Ikigai buat cari kenapanya, Kaizen buat ngatasin rasa takut memulai, Wabi-sabi buat melawan perfeksionisme, dan seterusnya. Semuanya saling melengkapi. Kita tutup dengan satu pertanyaan yang menggabungkan inti dari Kaizen dan Wabi-sabi langsung buat kamu. Pertanyaannya simpel, apa satu langkah kecil yang nggak perlu sempurna yang bisa kamu ambil hari ini? Karena pada akhirnya, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama itu kan, memahami diri sendiri dan berani melangkah adalah awal dari segalanya.